Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari statistika berkaitan dengan pengertian awal untuk mempelajari statistika selanjutnya. Statistika merupakan ilmu yang sangat banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap instansi pemerintahan dari tingkat RT kelurahan dapat dipastikan menggunakan jasa statistik. Setiap permasalahan yang timbul mengenai penduduk, baik mengenai jenis kelamin, usia, pekerjaan, maupun tentang kelahiran dan kematian. Demikian pula di lapangan pekerjaan, baik pemerintahan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, maupun usaha lainnya. Dalam dunia pendidikan biasanya juga untuk menggambarkan perbandingan nilai suatu mata pelajaran tertentu dengan mata pelajaran yang lainnya. Juga mengetahui seberapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul. Biasa disajikan dengan menggunakan statistik yang dapat berupa angka-angka dalam bentuk gambar, diagram, tabel, atau daftar. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah contoh diagram batang peserta ekskul dalam sekolah tertentu. Kemudian ini juga contoh diagram batang, yaitu ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Perhatikan juga ini adalah contoh diagram lingkaran. Seperti ini bentuknya. Kemudian ini adalah contoh diagram baris, datanya disajikan dalam diagram garis. Kemudian ini dalam bentuk distribusi frekuensi, sedangkan yang ini adalah dalam bentuk histogram dan poligon. Yang ini adalah salah satu contoh dari piktogram. Ini adalah data seperti ini yang sering kita temui di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data. Statistika dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama statistika deskriptif, tahapan statistika yang berkenaan dengan pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data, dan inilah yang akan kita pelajari. Sedangkan statistik inferensi, tahapan statistika yang berkenaan dengan pengambilan kesimpulan dari hasil pengolahan data. Ini sangat berguna sekali dalam penelitian yang sering juga kita gunakan. Beberapa pengertian, diantaranya ada istilah sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah wakil atau sebagian dari objek populasi yang mencerminkan sifat populasi tersebut. Contohnya seperti ini, ada sekumpulan orang, banyak orang, kita ambil 3 tentu saja yang mewakili. Ini juga seperti ini. Populasinya banyak, diambil sebagian. Gambarannya seperti ini. Kita ambil beberapa sampel. Nah, seperti inilah gambaran dari sampel. Misal, peneliti akan meneliti apakah prestasi belajar siswa putra lebih baik daripada siswa putri di sebuah SMA. Maka dia hanya mengamati prestasi belajar siswa di kelas 10A dan 10B. Tidak semuanya harus diamati karena kebanyakan populasi atau kebanyakan data yang akan diteliti, dan ini akan menghabiskan waktu yang banyak dan tentu saja kurang efektif. Oleh karena itu kita ambil sampelnya. Populasinya adalah semua siswa yang ada di SMA tersebut, sedangkan sampelnya adalah cukup 2 kelas, yaitu kelas 10A dan 10B. Misalnya seperti itu. Kemudian beberapa istilah, ada istilah datum dan data. Datum adalah setiap informasi yang diperoleh melalui pengukuran atau pengamatan. Sedangkan data adalah bentuk jamak dari datum atau merupakan sekumpulan dari datum. Bila membicarakan statistika, maka tidak lepas dari apa yang disebut data. Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan
untuk memecahkan suatu masalah. Karena statistika sangat erat kaitannya dengan pengumpulan data, maka data yang diperoleh harus disajikan baik dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk piktogram, atau bentuk-bentuk lainnya yang telah tadi kita bahas bersama. Berdasarkan sifat atau jenisnya dapat dibagi menjadi dua suatu data tersebut, yaitu yang pertama, data kualitatif. Jika suatu data diperoleh dari hasil pengamatan berupa sifat atau karakteristik suatu objek, maka data tersebut merupakan data kualitatif atau data kategori. Misalnya data tentang mutu suatu hasil produksi biasa dikatakan baik, sedang, atau kurang. Demikian juga dalam nilai, misalnya ada nilai 70-80 misalnya dikualifikasikan sebagai data yang sedang. Kemudian 80-90 dikualifikasikan sebagai data atau nilai yang baik, sedangkan nilai antara 90 sampai dengan 100 biasa dikatakan dengan amat baik. Itu adalah merupakan data kualitatif yang diambil dari data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif dinamakan juga dengan data numerik. Jika suatu data diperoleh dari suatu perhitungan atau pengukuran yang berupa angka-angka atau numerik, maka data yang demikian dinamakan dengan data numerik, biasanya berupa angka-angka. Seperti nilai misalnya tanpa kategorinya, tentu saja itu merupakan data kuantitatif. Demikian juga jumlah penduduk di suatu negeri, jumlah siswa sekolah di suatu SMA, dan lain-lainnya, itulah yang dinamakan dengan data numerik. Kemudian kita akan lebih banyak mempelajari data kuantitatif. Terdapat dua macam data kuantitatif. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan data diskrit atau data cacahan. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Misalnya, banyaknya siswa di suatu sekolah tertentu, banyaknya peternak di suatu wilayah tertentu, banyaknya jenis kelamin pada suatu penduduk, dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan data cacahan, yaitu yang diperoleh dengan cara menghitung. Kemudian yang kedua adalah data kontinu atau data ukuran. Data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya pengukuran tinggi badan suatu siswa dalam suatu kelas, berat badan siswa, kemudian jarak rumah siswa terhadap sekolahnya, itu adalah merupakan data kontinu. Kegiatan statistik deskriptif yang sangat penting adalah penyajian data. Penyajian data inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Sangat diperlukan agar mudah untuk dianalisis. Kemudian cara mengumpulkan data bermacam-macam, diantaranya dengan wawancara, mengisi lembar pertanyaan atau questionnaire, melakukan pengamatan atau observasi, atau menggunakan data yang sudah ada. Misalnya kita menghitung rataan, hitung nilai rapot. Kemudian pengumpulan data dan pemeriksaannya. Data yang dikumpulkan dari sampel atau populasi dinamakan dengan data primer. Jika data tersebut diperoleh sendiri melalui pengamatan atau pengukuran secara langsung, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh merupakan hasil pengumpulan dari pihak lain yang biasanya sudah berbentuk dokumen. Sebelum data yang telah terkumpul dianalisa dan disajikan, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan agar dalam pengambilan keputusan tidak mengalami kesalahan. Data tersebut harus mewakili atau yang dinamakan dengan representatif, menggambarkan keadaan sebenarnya, sangat objektif, dapat dipercaya atau reliable, kesalahan baku yang sangat kecil dan sesuai dengan persoalan. Nah, inilah hal-hal yang penting berkaitan dengan
penggunaan statistika. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang pengertian statistika yang merupakan pengertian awal yang selanjutnya akan kita gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.